Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelasnya boleh disiapin doa dulu ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa? Cinta. Cinta kemana? Cinta kemana? Kota Ginenang pergi. Terus siapa lagi? Putra kemana? Terus? Linggar. Linggar kenapa? Sakit. Sakit apa? Atau oke, berarti 3 orang ya? Satunya? Dapa kemana? Sakit izin. Oke, berarti 4 orang ya yang nggak masuk ya. Baiklah, sekarang kita pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Materinya dibuka halaman 98. Ya, dibuka semua halaman 98. Yang ini Mas bantu aja nih. Maju sini, barengan. Kok jadi sendiri-sendiri barengan? Mbaknya sini nih, gabung nih sama temennya. Mbaknya gabung di sini bertiga. Yang di ujung situ sini nih. Bertiga. Mau di mana? Kamu gabung sama siapa? Mau di sini? Sini ya, sudah sini. Gabung. Ini ada buku kan? Ada buku kan, Mbak? Oke. Sekarang sudah dibukakan bukunya? Sudah. Buku paketnya halaman 98. 98 tentang puisi. Sebelumnya udah ada yang tahu belum apa itu sih puisi? Ada yang tahu puisi itu apa? Cerita tentang wisata dan keindahan alam. Puisi itu apa sih? Puisi sama cerita. Habis itu cerita tuh kan sama aja kita menceritakan ya. Apapun itu kita menceritakan, kayak kemarin aku libur. Kemarin libur, aku pergi ke sini tuh jatuhnya menceritakan apa bukan? Jatuhnya menceritakan kan? Tapi bedanya kalau puisi itu kita membuat cerita ada intonasi atau yang biasanya disebut sajak AB. Paham nggak sajak AB? Nggak paham. Sajak AB itu kayak dia itu intonasinya tuh sesuai dengan apa yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya ada contohnya nih. Apa itu contohnya? Di kotak. Gunung Bromo. Tuh, Gunung Bromo. Yang Ibu maksud itu AB, sajak AB. Lihat di ujungnya. Di ujungnya yang merah itu pandanganku. Ujungnya apa?
ujungnya ku. Terus yang kedua kedamaian, ujungnya an. Terus selanjutnya napasku, ujungnya. Terus selanjutnya menyejukkan, ujungnya kan. Jadi itu yang disebut namanya sajak A B. Nah, kalau membuat puisi sajaknya di akhirnya itu harus AB. Nggak harus tentang an, ku atau apa ya. Terserah mau pakai apa tapi harus sama AB dan AB. Coba Gunung Bromo. Siapa ya yang suruh baca? Ketua kelasnya siapa? Bendahara? Sekretaris? Wakilnya? Coba wakilnya baca Gunung Bromo. Yang lainnya didengarkan. Sejauh pandanganku, kau menghadirkan kedamaian, sedalam sekali nafasku, kau menyebutkan, bukalan awan, lawanmu laksana bidadari kayangan, sabanamu yang bintang sungguh terangkan, lautan pasir berbisik, mengingatkan kerinduan, semua mengadu menjadi satu dalam pesona keindahan. Oke, tadi udah dibaca temennya ya tentang Gunung Bromo. Ada yang tahu Gunung Bromo di mana? Ada yang sudah pernah ke sana? Udah pernah ke sana? Kapan? Oh, tempat Mbak. Oke. Di situ ada Gunung Bromo. Tadi kan temennya sudah membaca. Yang temennya benar sudah membaca, tapi dalam puisi itu selalu ada intonasi. Kalian pernah nggak kayak Gunung Bromo? Gunung Bromo adalah sesuatu yang sangat indah. Nah, intonasi itu kalian pernah dengar nggak dalam puisi? Pernah. Apa ada yang pernah ikut lomba puisi nggak? Ada yang pernah ikut lomba puisi? Belum. Nah, kalau misalnya membuat puisi kan harus bersajak AB dan membacakannya juga harus sesuai dengan intonasi apa yang ada dalam cerita tersebut. Kalau tentang keindahan ya berarti kita sangat menyanjung kayak wah indah banget. Jadi wah Gunung Bromo indah sekali kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya sedih, kalian harus sedih juga bacanya. Kemarin saya sangat terluka. Nah, jadi kan harus sedih. Jangan ceritanya sedih, kalian bacanya ketawa, bahagia. Kan itu nggak masuk, ya. Paham? Dibuka lagi bukunya. Bukunya dibuka halaman 98 tadi ya, tentang puisi. Coba dibacakan oleh wakilnya siapa? Wakilnya udah dari ketua. Ya dibacain unsur-unsur puisi. Ya, unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi. Seperti halnya cerita, puisi kita memiliki unsur pembangunan. Berikut beberapa unsur pembangunan puisi. Tema, yaitu pokok pikiran yang menjadi dasar pembuatan puisi. Misalnya, tema puisi Gunung Bromo adalah keindahan alam. Diksi, yaitu pilihan kata yang tepat dan memiliki kesan tertentu. Misalnya, pada puisi Gunung Bromo dapat diksi laksana yang berarti seperti dan karena yang berarti pada rumput yang ada keturunannya. Baik dan bagus, yaitu bentuk penulisan puisi. Misalnya, puisi Gunung Bromo terdiri atas 2 bait. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Yaitu persamaan bunyi pada akhir setiap baris puisi. Misalnya, 5 bait pertama puisi Gunung Bromo adalah sekarang bacakan tentang
isi dan amanat puisi. Yuk, sekretarisnya siapa? Tentang isi dan amanat puisi. Kamu dapat menjelaskan isi dalam amanat puisi dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Simaklah pembacaan puisi dengan sama. Tentukan tema puisi. Ya, oke. Di situ ada majas personifikasi dan majas metafora. Kalau majas personifikasi contohnya apa? Apa di situ? Ya, sabanamu yang rindang sungguh menenteramkan. Penjelasannya ada di situ, bisa kita lihat. Sabanamu itu merupakan benda tidak hidup dan menenteramkan merupakan kata kerja. Terus ada yang kedua majas metafora. Contohnya mengingatkan kerinduan. Penjelasannya ya, kata lautan berarti ukuran yang luas. Terus selanjutnya nomor yang poin keempat, menulis dan membacakan puisi. Dibacakan oleh Mbak. Ya, tadi yang keempat menulis dan membacakan puisi. Dan yang terakhir menanggapi pembacaan puisi. Menanggapi pembacaan puisi itu saat orang lain sedang membacakan puisi, kita menyimak pembacanya dengan saksama. Terus kita lihat orang tersebut membacakan bagaimana cara membacakan puisinya. Dan kita bisa menanggapi puisinya dengan pertanyaan, apakah puisinya sudah cukup bagus, sudah cukup benar, atau intonasinya sudah tepat atau belum. Itu tanggapan dari kita untuk seorang pembaca puisi. Dan di situ ada halaman 103, ada latihan ulangan. Yang itu dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Pilihan ganda. Nanti baru dikumpulkan. Nanti minggu depan kita koreksi bersama-sama. Oke? Ya udah kalau gitu. Sekarang hari ini kita belajar tentang apa? Tentang bahasa Indonesia, betul. Materinya tentang puisi, betul. Jadi kalian bisa tahu ya puisi itu apa, gimana caranya, pembuatannya bagaimana. Dapat kita simpulkan puisi itu seperti apa, gimananya dan bagaimananya ya. Kalau gitu sekarang tutup bukunya, jangan lupa pekerjaan rumahnya minggu depan dikumpul. Sekarang kita apanya? Iya, di buku aja minggu depan. Di buku tulis. Nanti minggu depan kita bahas. Terus apa? Ada yang kurang paham? Apa? Ada yang mau ditanyain? Cukup? Kalau cukup, tutup bukunya, kita beres-beres, kita pulang. Udah siap buat pulang? Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini. Sekarang ketua kelasnya boleh dipimpin doa pulangnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya.